hanya menganggap seakan-akan apa yang terjadi pada mereka itu karena nasib mereka ditentukan oleh Allah. Padahal sebetulnya nasib mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Karena setiap Allah yang saya sampaikan itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, kalau tidak bisa menangkap sekali, mungkin para sahabat bisa mengulangnya 2 kali, 3 kali. Inilah kelebihan teknologi ya. Karena bisa direcord, bisa direkam. Jadi para sahabat bisa mengulang-ulangnya berkali-kali sampai betul-betul memahaminya. Jadi para sahabat ternyata tiada henti. Tidak ada titik henti proses penciptaan. Makanya orang-orang fisika juga mengatakan bahkan alam semesta ini sebetulnya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi bumi ini sebetulnya cukup buat semua orang yang bersyukur. Tapi bumi ini mungkin saja tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Jadi banyak orang yang punya cinta. Dia punya kekuatan positif, tapi dia tidak mampu menggunakan kekuatan positif itu. Ya, makanya dia punya cinta tetapi tidak bisa mencintai. Tubuh kita menjadi sangat sehat, tidak mudah sakit. Sebaliknya ya, kalau sistem kelistrikan, sistem kimia dalam tubuh kita itu kurang bagus, itu yang menyebabkan tubuh kita sangat rentan terhadap penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Semoga kita yang masih diamanahi kehidupan, di sisa kehidupan ini, menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan bagi seluruh makhluk di semesta. Mari kita tekadkan, mulai saat ini, tidak boleh lagi ada satu makhluk pun yang terluka dan berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Para sahabatku, kita akan meneruskan kajian kita tentang hidup yang menakjubkan, dan tak terasa kita sekarang akan memasuki episode yang kelima. Semoga para sahabat semuanya yang sudah menonton episode 1 sampai episode yang keempat sudah bisa menangkap pesan-pesan yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini bukanlah teori, tetapi pengalaman praktek dan harus dipraktekkan. Karena kehidupan yang menakjubkan tentu saja menjadi dambaan setiap orang, setiap makhluk, setiap manusia yang ada di semesta ini. Oleh karena itu tentu saja kita harus bersyukur karena hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan proses belajar ini. Mari kita hadir di sini saat ini sekarang. Kita rasakan keberadaan Sang Hidup pada diri kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik pun. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga kajian ini membawa keberlimpahan berkah untuk kita semua, dan semoga kajian ini bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, lebih luas, lebih berkelimpahan, lebih bijaksana, sehingga kita bisa menjadi sumber cahaya bagi seluruh makhluk di semesta ini. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kehidupan yang menakjubkan tentu saja dambaan semua manusia. Namun ada yang harus diubah dalam pikiran kita. Karena selama ini kita menganggap seakan-akan keadaan kehidupan kita hari ini sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Betul bahwa Allah adalah sang keberadaan, Allah adalah sang kehadiran. Tapi Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tentu saja tidak mungkin pilih kasih. Dia yang Maha Adil, tentu saja tidak mungkin bersikap tidak adil. Mari kita ubah sudut pandang kita, dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah menyediakan kesempatan bahagia yang sama untuk setiap orang, menyediakan rezeki yang sama untuk setiap orang, menyediakan kebahagiaan yang sama untuk semua orang, menyediakan keberlimpahan yang sama untuk semua orang. Lalu yang membedakan tentu saja bukan Allah. Yang membedakan keadaan kita saat ini adalah
diri kita masing-masing. Kalau kita merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini sering diucapkan oleh banyak orang, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Oleh karena itu berarti perubahan nasib ditentukan kepada kita. Nasib bukan ditentukan oleh Allah. Allah itu hanya katalisator. Allah itu hanya fasilitator. Dia adalah sang keberadaan yang mengikuti semua yang diciptakan oleh kita. Allah hanya mengikuti prasangka kita. Demikian dalam sebuah diskusi. Oleh karena itu, mari kita ubah sudut pandang kita bahwa sesungguhnya proses perubahan nasib itu tentu saja harus dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita teruskan proses belajar kita. Bagaimana sesungguhnya cara merubah nasib itu? Ayat yang saya sampaikan tadi, secara umum sudah diketahui banyak orang, bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri yang tidak mengubahnya. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana cara mengubah nasib? Karena kebanyakan kita kemudian menggunakan prasangka, menggunakan persepsi. Makanya ada orang yang coba mengubah nasib dengan bekerja keras. Ada orang juga mencoba mengubah nasib dengan belajar itu, belajar ini. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita menemukan ilmunya, ternyata merubah nasib itu sesungguhnya adalah mengubah perasaan kita. Dan perasaan ada hubungannya dengan pikiran. Jadi mengubah nasib adalah mengubah pikiran dan perasaan kita. Walaupun kita sudah kerja keras, walaupun kita sudah kerja cerdas, kita sudah belajar banyak, tetapi kalau kita gagal mengubah pikiran dan perasaan kita, maka kita pun tidak akan pernah menarik semua yang kita dambakan. Itu yang selama ini barangkali kurang disadari oleh kita semua. Para sahabat, kita akan teruskan proses belajar saat ini, dan kita akan mengungkap lebih banyak lagi rahasia semesta. Tentu saja rahasia ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang kreatif, hanya ditemukan oleh orang-orang yang mau belajar. Dan bersyukurlah kalau kita saat ini masih memiliki semangat untuk belajar. Karena semangat untuk belajar akan membuat kita menjadi selalu cerdas setiap saat. Karena kebodohan itu sesungguhnya terjadi pada saat kita berhenti belajar. Sebelum saya meneruskan kajian kita selanjutnya, tentu saja seperti biasa saya akan mereview beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Di kesempatan sebelumnya saya berbicara tentang titik kritis. Jadi titik kritis ya. Jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah 50%. Sekali lagi, jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritisnya itu adalah 50%. Jika kita sudah mengungkapkan 51% saja, lebih dari 50%, satu saja lebih dari 50%, pikiran dan perasaan positif, maka timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi. Nah, kalau timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi, yang positif, tentu saja disinilah ya awal kebangkitan keberlimpahan. Nanti akan saya gambarkan secara jelas ya dalam papan tulis supaya para sahabat gampang untuk menangkap apa yang akan saya sampaikan. Saya juga akan menyitir beberapa ayat Al-Quran ya, dan kita buka rahasianya karena banyak sekali di Quran itu cerita tentang timbangan. Timbangan kebaikan ya. Ada yang timbangan kebaikannya banyak, ada yang timbangan kebaikannya ringan ya. Itu bahasa yang sangat luar biasa kalau kita ungkap kedalamannya. Lalu yang kedua, perlu disadari oleh kita semua, pernah nggak para sahabat mengalami sebuah pengalaman di mana mendapatkan hal yang menyenangkan susul menyusul? Jadi ibaratnya berkah itu tidak berhenti-berhenti, datang bertubi-tubi ya. Atau sebaliknya, pernahkah kita juga mendapatkan hal yang tidak menyenangkan malah justru susul menyusul ya, datang bertubi-tubi? Ada istilah kan, sudah jatuh ditimba tangga. Nah, istilah ini jangan menjadi acuan ya bagi kita, karena ini istilah yang
menurut saya memiliki konotasi energi dengan frekuensi rendah itu, ya. Tentu saja kita ingin yang datang kepada kita susul menyusul itu adalah berkah, hal yang kita cintai dan menyenangkan. Tentu saja kita tidak mau yang datang kepada kita itu susul menyusul hal yang tidak kita inginkan, ya. Kita sepakat, ya. Oke. Jadi itu sebetulnya ya, susul menyusul kebaikan yang datang kepada kita atau susul menyusul hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita, itu artinya sebetulnya hukum tarik menarik sedang bekerja. Nah, dan siapa yang mendatangkan hal baik susul menyusul kepada kita atau hal yang kurang menyenangkan susul menyusul kepada kita, sebetulnya magnetnya adalah diri kita sendiri. Di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah semacam benda magnetis yang siap menarik semua yang ada di sekitar magnet itu yang terpengaruhi oleh medan magnet kita sendiri, ya. Jadi itu semacam cermin, ya, semacam cermin. Jadi cermin itu kan sebetulnya kerjanya itu adalah memantulkan semua yang datang, ya. Semua cahaya yang datang kepada cermin itu akan dipantulkan seperti gema, ya. Saya sudah sampaikan pada kajian sebelumnya. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan kita adalah energi. Setiap energi adalah frekuensi, setiap frekuensi adalah vibrasi. Maka pikiran dan perasaan kita tuh setiap saat sebetulnya memancarkan frekuensi, vibrasi yang akan menggetarkan semua hal yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang kita pancarkan. Jadi para sahabatku, begitulah caranya, ya, kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan selama-lamanya akan terlindung dari mara bahaya. Demikianlah caranya kita menjadikan kekuatan positif, ya, ketika keadaan kelimpahan dan keselarasan tertarik kepada kita. Itu yang dikatakan tadi oleh saya. Ada orang yang mengalami keadaan di mana hal yang diinginkan dan dicintai datang susul menyusul. Baik, ya, saya mohon izin untuk menjelaskan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi dan ini luar biasa kalau bagi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, berada dalam kehidupan yang diridhoi, berada dalam kehidupan yang memuaskan, berada dalam kehidupan yang berkelimpahan. Tapi syaratnya satu, ya, timbangan kebaikannya itu harus lebih berat. Nah, ini ada kaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa melampaui titik kritis? Jadi kalau timbangan, ya, kalau kiri dan kanan itu seimbang, itu artinya kita masih berada di titik keseimbangan. Nah, itu yang namanya titik kritis. Lampaui saja sedikit, ya, titik kritis. Misalkan kita melampaui 51% saja. 1% dari angka 50% berarti sudah bergeser ke arah yang lebih berat timbangan kebaikannya. Nah, satu ayat lagi, ya, yang perlu kita cermati. Ini sangat luar biasa. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi hawiyah ini sering dikonotasikan dengan tempat yang menyengsarakan, atau sebut saja kesengsaraan, atau sebut saja seperti yang saya sampaikan tadi, datangnya hal yang tidak kita harapkan bertubi-tubi dalam kehidupan kita yang menimbulkan kesengsaraan. Jadi ini adalah konsep tentang timbangan. Oleh karena itu maka saya akan coba gambarkan, ya. Jadi kalau kita menggambarkan ini dalam sebuah garis bilangan seperti ini, ya. Ini adalah garis bilangan, ya. Jadi kalau ini adalah titik kritisnya tadi, ini adalah 50%, gitu, ya. Jadi berarti daerah sini ini adalah daerah yang negatif. Karena kurang dari 50% berarti timbangan akan berat ke kiri, ya. Tapi kalau bagian yang sini ini adalah yang positif, ya, positif, ya. Berarti geser saja ke sini satu, misalkan 51 di sini, ya, 51%. Ini berarti kita sudah melampaui titik kritis. Ini yang disebut dengan titik kritis, ya, titik kritis, titik kritis. Nah, kalau 49% berarti kita akan timbangan akan condong ke sebelah kiri. Kalau 51% timbangan akan condong sebelah kanan.
Jadi kalau kita masih di wilayah sini, misalkan 49%, apalagi ke sini, ya, ke daerah sini, maka timbangan akan condong ke sebelah kiri. Itu artinya apa? Artinya, ya, kita akan mengalami ya hal yang tidak menyenangkan bertubi-tubi. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa melampaui titik kritis, bergeser 1% saja menjadi 51% ke sebelah kanan, berarti kita sudah memiliki timbangan kebaikan melampaui titik kritis. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam ayat tadi, ya, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, kira-kira ayat ini kalau digambarkan secara secara sketsa supaya gampang dipahami seperti ini. Jadi para sahabat begini, kalau misalkan ini adalah perasaan, perasaan. Ini saya sudah berbicara di dimensi perasaan, ya. Dan perasaan sudah kita pahami sebelumnya ada kaitan dengan pikiran. Pikiran dan perasaan itu adalah timbal balik. Pikiran itu medan listriknya adalah, medan energinya adalah medan listrik, sedangkan perasaan itu medan energinya adalah medan magnet. Sehingga kalau pikiran dan perasaan ini sudah koheren, ya, sudah selaras, baik selaras positifnya maupun selaras negatifnya, itu sangat berbahaya, ya. Kalau selaras positifnya kita akan bertubi-tubi mendapatkan hal yang kita inginkan, tapi kalau selaras negatifnya antara pikiran dan perasaan akan bertubi-tubi mendapatkan yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, kita ambil ini perasaan. Sebut saja perasaan ini adalah positif. Ya. Saya menggambarkan positifnya 1, artinya apa? Artinya perasaan ini positifnya volumenya belum begitu besar, tetapi sudah melampaui titik kritis. Artinya sudah melampaui 50%, ya. Walaupun 51% itu artinya sudah timbangan berat ke sebelah kanan, sebagaimana ayat tadi. Jadi barang siapa yang timbangan kebaikannya ya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tetapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, nah ini kan kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Jadi lebih berat atau lebih ringan itu tidak berbicara timbangan keburukan. Kan Qurannya tidak mengatakan barang siapa yang keburukannya lebih banyak, tidak. Tapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Nah ini, itu artinya ya, kembali lagi pada kajian kita sebelumnya, bahwa ya yang disebut dengan kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya ketiadaan cahaya atau kehadiran cahaya, makanya banyak positifnya atau sedikit positifnya begitu, bukan banyak negatifnya. Nah, barangkali kalau dalam fisika ya, ada yang disebut dengan ion positif, ion negatif. Nah, ion positif itu adalah suatu benda yang ya netralitas kelistrikannya itu terganggu dan dia lebih banyak apa itu? Kalau yang ion negatif lebih banyak memiliki elektron. Nah, yang namanya ion positif bukan lebih banyak memiliki proton, bukan. Karena proton ada dalam inti atom. Tetapi yang disebut dengan ion positif itu dia kekurangan elektron. Jadi kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Di ayat ini ya kelebihan kebaikan atau kekurangan kebaikan. Tidak disebut kelebihan keburukan. Itu luar biasa ya. Jadi selaras ya antara dunia fisika dengan dunia metafisika itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkajinya lebih dalam, itu sangat keren sekali. Apalagi kalau kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Baik ya, perasaan positifnya cuma satu. Tetapi lumayan, berarti kita sudah di atas titik kritis. Maka di sini akan timbul yang disebut dengan hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan atau hal yang dicintai, yang kita sukai akan terjadi, ya. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pikiran dan perasaan itu adalah Sang Pencipta. Jadi itu yang membuat keadaan kita. Lalu Allah itu adalah Sang Keberadaan, hanya merespon apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu maka nasib kita penentunya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, berarti ubahlah pikiran dan perasaan kita. Maka hal yang diinginkan akan dapat satu. Nah, yang luar biasanya, kalau ini sudah hal yang diinginkan sudah dapat satu, berarti di sini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga perasaan kita mungkin saja jadi dua positifnya, seperti ini. Nah, perasaan positif yang dua ini akan menimbulkan hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan datang lebih banyak lagi. Mungkin saja di sini jadi dua, gitu. Nah, ini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga kita akan terus-menerus berada dalam siklus positif. Sehingga yang kita harapkan
yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita dambakan datang bertubi-tubi. Itu yang dikatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan mendapatkan yang diridhoi bertubi-tubi. Dia akan berada dalam kondisi yang memuaskan. Jadi kalau bahasa Qur'annya kan fi isyatir radiyah. Dia akan berada dalam hal yang memuaskan, hal yang diridhoi, atau berada dalam situasi yang berkelimpahan. Artinya yang diinginkan susul menyusul datang kepada kita. Karena ada istilah ya, yang kaya semakin kaya. Nah, kemudian ada istilah lain ya, yang kurang kaya semakin kurang kaya. Kenapa? Ya, sepanjang tidak bisa mengubah pikiran dan perasaannya, maka nasibnya tidak akan berubah walaupun dia sudah bekerja keras. Makanya kan ada orang dikasih modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berapapun modal yang diberikan kepada dia, maka dia bisnisnya tidak berjalan atau usahanya tidak berjalan, boro-boro menghasilkan untung, modal saja tidak kembali lagi. Itu artinya apa? Karena pikiran dan perasaannya itu masih ringan timbangan kebaikannya. Artinya pikiran positif, perasaan positifnya masih belum melampaui titik kritis. Ya itu. Nah sekarang kalau kita ganti ya, sekarang kita ganti ini dengan negatif. Misalkan negatifnya 1. Ketika perasaan negatif pasti akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Berarti yang tidak diinginkan juga akan datang. Nah, di sini tentu saja negatif. Hal yang tidak diinginkan tentu saja tidak diharapkan kedatangannya. Perasaan kita di sini mungkin tambah negatif. Negatifnya jadi 2. Nah, perasaan ini berbahaya, akan menghasilkan hal yang tidak diinginkan lebih banyak lagi. 2 misalkan. Ini akan menimbulkan lagi perasaan lebih negatif lagi. Akibatnya apa? Kita akan berada dalam siklus yang negatif terus-menerus. Sehingga hal yang tidak diinginkan akan datang bertubi-tubi susul menyusul. Nah, barangkali pengalaman ini sudah kita alami. Itulah hebatnya Al-Quran. Luar biasa kalau kita mengkajinya lebih dalam. Sekali lagi. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hidup yang memuaskan. Satu lagi ya. Ayat ini ya. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan berada dalam kehidupan yang menyengsarakan. Ini luar biasa para sahabat ya. Tidak disebut barang siapa yang banyak timbangan keburukannya, tidak. Jadi ini bicaranya siapa yang berat timbangan kebaikannya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Karena yang dibicarakan adalah kekuatan positif. Jadi Quran saja sebetulnya sudah menyatakan hal yang luar biasa. Jadi sebetulnya ya, yang namanya kebaikan itu adalah karena kita sudah menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta dalam kehidupan kita. Sebetulnya orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif. Dan itu tidak disebut sebagai kekuatan negatif. Pokoknya ketidakhadiran kekuatan positif itu yang membuat seseorang melakukan keburukan. Jadi orang yang melakukan kebaikan karena dalam dirinya ada kehadiran Tuhan. Orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada kehadiran Tuhan. Itu saja sebetulnya ya. Dan itu harus dipahami secara cermat supaya kita tidak salah persepsi dalam memandang kehidupan. Baik ya, ini adalah prolog dari kajian kita yang sebelumnya, dan kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi. Baik ya, para sahabat, sudah saya jelaskan seperti ini ya. Jadi kalau timbangan kita ingin membeli beras 1 kilo, pasti kan akan dikasih batu 1 kilo di kiri, dan kalau beras itu sudah bisa menyamai batu 1 kilo, itu namanya sudah seimbang. Itu titik kritis. Coba lampaui aja sedikit ya, berasnya ditambah 1 ons, itu sudah pasti timbangan akan condong ke beras, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kurang berasnya, timbangan akan condong ke batu timbangan yang 1 kilo. Luar biasa ya, kajian Quran, kalau Quran itu dipahami dengan baik. Oleh itu maka Quran itu sebenarnya masih perawan para sahabat, masih banyak yang belum memahami secara cermat, apalagi mengimplementasinya. Ya, mengimplementasikannya. Makanya kalau kita hanya meraba bagian luarnya saja, Quran itu ya masih perawan ya. Oleh karena itu maka kita harus masuk ke dalamnya supaya kita mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena Quran itu adalah hudan, petunjuk. Quran itu adalah petunjuk ya, untuk membuat kehidupan kita penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkah, dalam keadaan yang penuh diridhoi oleh Sang Pemilik semesta ini. Baik ya. Saya simpulkan dulu. Jadi, untuk mengubah hidup kita, yang harus kita lakukan adalah memberikan 51% waktu ya, untuk memberikan cinta lewat pikiran dan
perasaan baik. Jadi kita harus bisa ya memberikan waktu agar pikiran dan perasaan kita ini ya selalu berada dalam kondisi baik. Jadi pikirannya baik, perasaan kita baik, dan kalau kita bisa memberikan waktu 51% saja, maka di situ akan terjadi yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu artinya apa? Kebaikan atau hal yang diinginkan dalam hidup kita akan datang susul menyusul. Dan ini bisa dipraktekkan para sahabat, luar biasa. Ini harus dipraktekkan, ya. Jadi begitu 51% tercapai, maka kita akan mengalami percepatan dan perbanyakan berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup, susul menyusul. Ya, makanya pernah mungkin melihat ada orang, loh kok ya dia itu berkahnya luar biasa ya. Ya, susul menyusul. Jadi rezekinya datang susul menyusul, kemudian hubungan sosialnya juga luar biasa, pertemanannya juga luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang membawa berkah, kesehatan tubuhnya juga luar biasa. Ya. Kan kita banyak menyaksikan yang semacam itu. Cuman kita selama ini terhenti hanya menganggap seakan-akan apa yang terjadi pada mereka itu karena nasib mereka ditentukan oleh Allah. Padahal sebetulnya nasib mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, Allah itu adalah sebagai penentu, betul. Tetapi Allah itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita belajar letting go, ya, letting go dari David Hawkins, itu buku yang sangat saya kagumi, ya, diajarkan tentang bagaimana cara kita melepas. Bagaimana cara kita melepas? Tentu saja kita itu akan melepas pada saat kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Jadi hasil itu bukan wilayah kita, tapi hasil wilayahnya Allah. Tetapi proses itu semua adalah wilayahnya kita. Jadi oleh karena itu maka ya hidup itu sekali lagi adalah di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena waktu yang sebenarnya yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu tinggal sejarah. Masa depan pun masih misteri, karena belum tentu kita hidup di masa depan. Dan kita sudah melewati masa lalu, dan kita tidak akan pernah bisa memiliki mesin untuk mengembalikan kita ke masa lalu. Walaupun ada lagu mesin waktu, itu hanya lagu. Itu kan sebetulnya hanya ilusi pikiran, dan seakan-akan kita bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu maka hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Jadi oleh karena itu para sahabat, mari kita nikmati ya setiap saat yang kita miliki. Jangan pinjamkan saat yang kita miliki ini untuk hari esok. Karena apa? Setiap saat yang kita miliki, di situ sebetulnya terjadi proses penciptaan. Oleh karena itu maka kita jaga pikiran dan perasaan kita setiap saat. Karena apa? Saya pernah mengatakan ya bahwa perasaan kita saat ini lebih penting dari segalanya. Karena apa? Perasaan kita saat ini sedang menciptakan kehidupan kita. Karena perasaan ada timbal balik dengan pikiran. Jadi setiap hari, setiap saat adalah kesempatan untuk hidup baru. Jadi kenapa kita dibangunkan hari ini? Kemarin kita hidup. Sebelumnya kita hidup. Dan kenapa terus-menerus kita diberi kesempatan untuk hidup? Barangkali banyak yang tidak mengerti pesan apa di balik semua itu. Setiap hari, setiap kesempatan yang kita berikan kepada kita, sesungguhnya untuk menciptakan kehidupan yang baru. Menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu bagi orang yang punya kesadaran, sebetulnya saat bangun pagi, penuh semangat. Karena apa? Karena dia tahu akan mendapati kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Karena setiap hari kita berdiri di titik persimpangan hidup sebetulnya. Setiap hari itu kita berdiri di titik persimpangan hidup. Ya, terserah. Titik persimpangan itu adalah titik kritis. Kita mau bergeser ke 51% atau kita mau bergeser ke 49%, itu semua pilihan ada pada kita. Tetapi begitu kita bergeser ke 49%, maka kita akan mendapati siklus yang negatif terus-menerus. Begitu kita bergeser ke 51%, kita akan mendapatkan siklus yang positif terus-menerus. Jadi hukumnya cuma dua. Yang kita inginkan datang susul menyusul, atau yang tidak kita inginkan datang susul menyusul. Semua dikembalikan kepada kita semua. Ya, begitu ya para sahabat yang bisa saya sampaikan sebagai pemanasan seperti biasa. Itu adalah prolog yang saya sampaikan kaitannya dengan kajian kita di episode yang keempat. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, pahami setiap kata-kata yang saya sampaikan, karena setiap kata yang saya sampaikan itu memiliki makna yang sangat dalam, ya. Kalau tidak bisa menangkap sekali, mungkin para sahabat bisa mengulangnya 2 kali, 3 kali. Inilah kelebihan teknologi ya, karena bisa direcord, bisa direkam, jadi para sahabat bisa mengulang-ulangnya berkali-kali sampai betul-betul memahaminya. Jadi para sahabat, penciptaan itu ternyata tiada henti.
Tidak ada titik henti proses penciptaan. Makanya orang-orang fisika juga mengatakan bahkan alam semesta ini sebetulnya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi bumi ini, alam semesta ini terus mengembang, terus mengembang. Kita tidak melihat kejadian apa-apa di sekitar bumi kita. Padahal sebetulnya ya, laporan dari teleskop yang dipasang di luar angkasa, mereka melaporkan ternyata begitu banyak kejadian di sana. Bahkan yang disebut dengan kematian bintang, kemudian bagaimana bintang-bintang yang mati itu ditelan oleh lubang hitam, bagaimana massa yang masif itu meledak, bahkan itu terus-menerus terjadi. Cuman ya alhamdulillah ya, kejadian itu tidak disaksikan dekat dengan bumi kita, sehingga kita di sini merasa aman, nyaman, seakan-akan bahwa bumi ini statis. Padahal sebetulnya alam semesta ini terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu maka proses penciptaan itu terjadi setiap saat, tiada henti. Jadi setiap saat dalam hidup adalah saat penciptaan, tiada henti. Dan semesta ini berkelimpahan tiada batas. Jadi oleh karena itu ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Ya, bumi ini sebetulnya cukup buat semua orang yang bersyukur. Tapi bumi ini mungkin saja tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Oleh karena itu maka jangan khawatir para sahabat, berapapun penduduk bumi ini ya yang datang dilahirkan, tentu saja ya sang pemilik semesta sudah tahu bagaimana cara untuk mencukupi semua kebutuhannya. Yang paling penting kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan kita selalu positif. Apalagi kalau pikiran dan perasaan kita itu bisa melampaui 51%, tentu saja ya semakin volume pikiran dan perasaan kita semakin positif, maka hal yang positif akan semakin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan keberlimpahan. Oleh karena itu, ya, mari kita ajukan sesuatu permohonan dengan jelas, ya, lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi barangkali kita sering mengatakan, kok ya permohonan saya tidak dikabul. Mungkin saja, ya, apa yang kita ajukan itu permohonan kita ini kurang jelas, ya. Artinya tidak diperjelas, ya, di pikiran dan perasaan kita. Segala sesuatu yang kita dambakan akan datang kepada kita kalau itu sudah diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Bagaimana cara memperjelas itu? Itu yang akan saya sampaikan saat ini. Ya, jadi dalam episode kita kali ini akan dijelaskan betapa mudahnya memperoleh uang. Betapa mudahnya memperoleh kesehatan. Betapa mudahnya bisa mencapai karir yang kita inginkan. Betapa mudahnya kita bisa melakukan usaha. Betapa mudahnya kita bisa memiliki hubungan dengan kekuatan cinta. Semua itu sebetulnya sangat mudah kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Oleh karena itu maka dalam episode yang kelima ini akan dijelaskan rahasia mudah, langkah-langkahnya. Proses penciptaan ini seperti apa? Bagaimana cara mewujudkan segala sesuatu keinginan kita, bahkan keinginan yang spesifik sekalipun. Di sini ya akan diberikan rahasia untuk memperoleh yang diinginkan atau untuk mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Memperoleh yang kita inginkan atau mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan, sebetulnya prosesnya sama saja. Semua ada di pikiran dan perasaan kita. Ya, itu. Baik ya. Nah, kembali kepada proses penciptaan. Bagaimana proses penciptaan? Kembali lagi para sahabat, kita harus kembali mendudukkan bahwa dalam Quran surat Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah dan Allah adalah Rabb bagi sekalian alam. Jadi kalau alamin itu dalam bahasa Arab itu sering diartikan berasal dari kata alamat. Jadi alamat itu adalah ciri. Karena apa? Semua yang di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, menandakan keberadaannya, menandakan kehadirannya. Karena tidak ada satu ruang pun di semesta yang tidak ada kehadirannya, yang tidak ada keberadaannya. Jadi sebetulnya ya bukan Allah yang ada dalam diri kita, tapi diri-diri kita ini, semua makhluk ini sebetulnya ada dalam dirinya Allah, ada dalam dirinya Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang sampai hari ini merasa ada ilusi keterpisahan dengan Tuhannya, sama saja seperti seekor ikan yang setiap saat mengambil kehidupan dari samudra, tapi dia masih mempertanyakan di mana samudra. Makanya sekali-kali ikan itu perlu loncat dari samudra. Maka ketika ikan itu loncat dari laut, dia baru bisa menyaksikan, oh ternyata, ya itulah tempat hidup saya. Makanya untuk tahu bahwa dia selama ini tinggal dalam laut, sekali-kali dia harus keluar dari lautan. Makanya coba perhatikan ya, ikan lumba-lumba, ya ada yang loncat ke atas. Kenapa loncat ke atas? Dia sedang merasakan sensasi. Bagaimana keluar dari medan kehidupannya sendiri, sehingga dia bisa meyakinkan bahwa sebetulnya dia bersama dengan tempat hidupnya.
Baik ya, kita masuk lagi kepada proses penciptaan. Jadi proses penciptaan itu para sahabat cuma 3 saja. Sangat sederhana. Yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Ini kata-katanya sederhana, tetapi harus dipahami dengan cermat. Jadi yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Nah, oleh karena itu maka Einstein pernah mengatakan, ya, jadi kalau pikiran itu hanya menghubungkan kita dari A ke B, sedangkan imajinasi bisa menghubungkan kita dari A ke B, ke C, ke D, sampai ke Z, bahkan tanpa batas. Itulah hebatnya imajinasi. Jadi imajinasi yang saya maksud di sini, ya. Bayangkanlah, rasakanlah, dan terimalah. Bagaimana membayangkan? Langkahnya seperti apa? Awas, jangan salah ya. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Tentu saja, ya, alatnya adalah pikiran. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi tidak cukup hanya dengan membayangkan apa yang kita inginkan. Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pikiran kita pada yang kita inginkan. Tetapi harus melampaui yang kedua. Apa itu? Bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi yang kita sudah bersama dengan yang kita inginkan itu. Walaupun masih dalam pikiran, tapi pikiran sudah bisa menjangkau ke sana. Itu hebatnya pikiran. Pikiran itu luar biasa, ya, jangkauannya sangat luas. Jadi yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan bahwa diri kita sudah berada bersama dengan yang kita inginkan itu, walaupun baru dalam pikiran. Lalu yang ketiga, bayangkan diri kita melakukan berbagai hal dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi kita ini, ya, sudah melakukan berbagai hal walaupun baru tingkat pikiran dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita memiliki yang diinginkan itu. Jadi saya beri contoh lah sederhana ya. Saya menginginkan sebuah mobil dambaan saya yang saya sangat senangi, ya. Dan itu sudah berkali-kali saya coba. Jadi yang pertama, saya menggunakan pikiran tentu saja untuk memfokuskan dan membayangkan mobil mana yang saya inginkan. Ya, nggak usah berpikir uang, ya. Karena semesta yang akan menyelesaikan caranya. Nah, kita itu sering berpikir cara. Tugas kita itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Lebih dalam lagi, saya membayangkan bahwa saya sudah melakukan berbagai hal dengan mobil itu. Saya berpergian ke sini, ini bukan halusinasi, bukan. Ini imajinasi. Ya, ini bukan halusinasi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini halusinasi, itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, ini harus dipraktekkan. Ya, saya seakan-akan sudah melakukan berbagai hal dengan mobil yang saya impikan itu. Saya sudah pergi bersama keluarga, itu nggak apa-apa. Itu imajinasi. Nah, saya perlu kasih tahu ya para sahabat, coba ya, produk teknologi yang hari ini kita nikmati, kan sebenarnya hasil imajinasi. Mungkin 5.000 tahun yang lalu orang mengatakan impossible, tapi sekarang orang mengatakan I am possible. Jadi impossible itu menjadi I am possible. Itu sebabnya ya, kalau kita berada di tataran ruang dan waktu, kita akan terjebak oleh hukum kausalitas, sebab akibat. Tapi begitu kita melampaui ruang dan waktu, masuk dalam dimensi kuantum, masuk dalam dimensi energi, apa yang terjadi? Di situ kita akan memasuki yang namanya probability. Artinya, kemungkinan lebih banyak lagi. Itulah hebatnya ya, dan itu sudah diramalkan oleh fisika kuantum. Ya, bahwa apa yang dapat kita bayangkan, sebetulnya itu sudah ada barangnya, sudah ada kejadiannya saat ini. Cuman apa? Hanya soal waktu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita yang harus menariknya. Jadi, para sahabat, sekali lagi ini agak dalam ya. Ini saya ulang-ulang. Yang pertama, ya, bagaimana cara membayangkan? Gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita sudah berada bersama dengan yang diinginkan itu, walaupun di tingkat pikiran. Yang ketiga, bayangkan diri kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita sudah memiliki yang diinginkan itu. Ini ya, membayangkan. Jadi bukan membayangkan tuh seperti yang selama ini dilakukan banyak orang. Makanya disitulah pentingnya kita harus melek, harus literasi, harus melek ilmu ya. Makanya janganlah jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu.
Lebih bagus jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Maka semesta pasti akan memberitahu. Nah, sekarang bagaimana merasakan? Kan tadi ilmunya, proses penciptaan itu cuma 3. Yang pertama membayangkan, yang kedua merasakan, yang ketiga menerima. Bagaimana cara merasakan? Baik para sahabat, merasakan pun ada prosesnya. Yang pertama ya, pada saat bersamaan dengan membayangkan tadi, pada saat bersamaan nih dengan membayangkan tadi, jadi ini di dimensi pikiran tadi, tapi cuman ini di dimensi perasaan, kita harus merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Kita maksudnya cinta dimaksud apa? Cinta itu kan kekuatan positif. Jadi kita merasakan hal positif ya dengan yang kita bayangkan itu. Itu pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan kekuatan positif terhadap apa yang kita bayangkan itu. Jangan ada ketiadaan kekuatan positif. Yang kedua, kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi kalau tadi kan langkah kedua dalam membayangkan ya, kita memikirkan seakan-akan kita sudah bersama dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita merasakan seakan-akan sudah bersama dengan yang kita inginkan. Lalu langkah yang ketiga, kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu. Pada langkah membayangkan tadi, langkah yang ketiga, kan kita ya memikirkan seakan-akan kita sudah merasakan berbagai melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Nah, di sini kita bukan melakukan berbagai hal saja, tetapi merasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang kita inginkan itu. Nah, inilah membayangkan itu dalam dimensi medan listrik di pikiran, sedangkan merasakan dalam dimensi medan magnet itu terjadi dalam perasaan. Makanya begitu koheren antara pikiran dan perasaan, maka disitulah yang namanya realitas akan datang kepada kita. Bahkan ya, realitas akan yang datang kepada kita, yang kita inginkan akan datang bertubi-tubi. Ya, sekali lagi, yang tidak diinginkan pun bisa datang bertubi-tubi kalau kita tidak mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi para sahabat, ya, imajinasi kita menghubungkan kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi saat kita berimajinasi, sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan itu. Karena imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, pahami bahwa pikiran adalah energi, pikiran adalah vibrasi, pikiran adalah frekuensi. Saat kita sedang mengimajinasikan, membayangkan, berarti sebetulnya pikiran sedang memancarkan frekuensi, sedang memancarkan vibrasi. Oleh karena itu maka saat pikiran sedang membayangkan, maka saat itu sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan. Nah, keinginan kita dan rasa cinta itu yang menciptakan magnet. Jadi saya sudah mengatakan bahwa diri kita adalah magnet. Di mana sesungguhnya kutub magnet itu? Para sahabat sudah tahu ya. Waktu SD belajar yang namanya magnet itu punya 2 kutub. Ya, seperti ini ya, saya gambarkan. Magnet itu punya 2 kutub ya. Jadi kalau ini adalah magnet, sebut aja magnet batang. Jadi banyak sekali di laboratorium bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, ada magnet uhu, ya, macam-macam bentuk magnet. Ya, yang jelas, kalau ini magnet batang, ya, maka dia punya 2 kutub. Ini utara, ini selatan. Dan kalau ini dipotong segini, ya, digergaji, dipotong bahan magnet ini, dia tetap aja. Tidak mungkin magnet itu memiliki utara saja. Pasti ada utaranya, ada selatan. Makanya magnet itu tidak pernah monopol. Tidak pernah monopol, ya. Dia selalu dipol. Dipol itu artinya selalu memiliki 2 kutub. Kalau ini dipotong lagi, tidak mungkin utara saja. Dia akan memiliki sama, ya, utara dan selatan, walaupun ukurannya lebih kecil. Ini dipotong lagi, dia akan memiliki utara dan selatan. Utara dan selatan. Terus dipotong, sampai pada tingkat yang elementer. Itu yang disebut dengan dipol. Makanya dipol magnet dalam fisika itu adalah elemen terkecil magnet. Apa itu? Tiada lain adalah atom. Makanya dalam atom itu ada inti atom, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dan ketika elektron bergerak mengelilingi inti, dia seperti arus listrik. Makanya dalam fisika itu yang namanya dipol magnet, rumusnya M, itu tiada lain adalah berapa besarnya arus, berapa besarnya luas. Jadi ketika arus listrik dikalikan luas yang dikelilinginya, itu yang disebut dengan dipol magnet. Nah, itulah yang disebut dengan magnet elementer. Maka magnet tidak pernah monopol, selalu dipol. Nah, jadi kalau magnet aja dipol, ada utara selatannya. Kalau tubuh kita magnet, di mana sebetulnya kekuatan magnet tubuh kita? 1 di pikiran, itu utaranya. 1 di perasaan, itu adalah selatannya. Jadi kalau pikiran dan perasaan ini, itu adalah bagian yang paling kuat.
Maka oleh karena itu maka pikiran dan perasaan berpadu itu yang menjadi sifat magnetis. Maka diri kita ini adalah magnet. Kalau diri kita magnet, kan diri kita bisa menarik semua ya hal yang di sekitar magnet kita. Terserah kita mau menarik apa. Mau menarik yang positif atau menarik negatif, semua urusan ada pada kita. Jadi dari sini bisa paham ya para sahabat. Ya ini saya jelaskan aspek sainsnya supaya semuanya mengerti. Baik ya. Jadi keinginan kita dan rasa cinta itu menciptakan magnet. Sekali lagi, yang saya maksud dengan rasa cinta itu adalah kekuatan positif, bukan rasa perasaan, ya. Gitu. Makanya manusia itu cuma dua. Ada yang kehadiran cinta, ada yang tidak kehadiran cinta. Makanya begitu kita sadar bahwa diri kita punya cinta, itu kekuatan positif. Tugas berikutnya adalah menggunakan kekuatan positif itu. Nah, menggunakan kekuatan positif namanya mencintai. Jadi banyak orang yang punya cinta, dia punya kekuatan positif, tapi dia tidak mampu menggunakan kekuatan positif itu, ya. Makanya dia punya cinta tetapi tidak bisa mencintai. Nah, keinginan kita dan rasa cinta menciptakan magnet. Jadi mengerti ya, keinginan berasal dari pikiran, rasa berasal dari perasaan, dan itu akan membentuk kutub-kutub magnet. Makanya kalau digambarkan medan magnetnya seperti ini, para sahabat. Jadi bagian yang ini itu, jadi magnet itu ya punya yang disebut dengan garis gaya magnet. Ya seperti ini. Keluar dari utara, masuk ke selatan. Ini juga sama. Keluar dari utara, masuk ke selatan. Nah, bagian yang sini, terus begitu. Ya, gitu. Ini juga sama. Nah, perhatikan ya. Bagian yang sini, ini kalau digambarkan semuanya, ini kan bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Tapi bagian sini, renggang. Itu artinya, bagian sini, kekuatan magnetnya kuat. Bagian sini, kekuatan magnetnya kuat. Dan ternyata bumi kita pun sebetulnya dipol. Karena bumi ini punya kutub utara magnet, punya kutub selatan magnet. Bayangkan ya, bumi saja magnet. Jadi sebetulnya semua yang di alam ini bersifat magnet, para sahabat. Cuman kita tidak pernah menyadari. Kalau tubuh kita ini istrinya cuma dua. Tubuh kita isinya cuma dua. Satu listrik, dua kimia. Makanya kalau sistem kelistrikan dan kimiawi tubuh kita bagus, maka tubuh ini akan memproduksi hormon-hormon yang menyehatkan. Tubuh kita menjadi sangat sehat, tidak mudah sakit. Sebaliknya ya, kalau sistem kelistrikan, sistem kimiawi dalam tubuh kita itu kurang bagus, itu yang menyebabkan tubuh kita sangat rentan terhadap penyakit. Ya, jadi disinilah pentingnya peran diri kita dalam proses penciptaan. Yuk, kita mau berperan apa dalam proses penciptaan gitu? Ulangi ya, proses penciptaan cuma 3. Membayangkan, merasakan, kemudian menerima. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di membayangkan, tadi ada 4 langkah, di merasakan ada 4 langkah. Ulang-ulang para sahabat, sampai para sahabat mengerti ini. Lalu dipraktekkan. Laporkan pada saya. Luar biasa ya hasilnya. Baik.